Berta bersihin saluran bahan bakar yang mampet pakai jarum topinya, dan garternya atau tali stockingnya dijadiin bahan isolasi buat benerin sistem pengapian. Jadi dia mampir ke apotek di Wislok buat beli bahan bakar yang waktu itu cuma bisa dibeli di toko obat. Halo friends, balik lagi sama aku Aaron Chris Yuan. Di video kali ini aku bakal cerita tentang Berta Benz. Dari namanya, kalian pasti udah bisa nebak ya kira-kira dia siapa. Jadi Berta ini adalah istri dari Carl Benz, pendiri Mercedes-Benz. Berta nggak hanya mendukung suaminya, tapi dia juga menjadi driver pertama di dunia. Berta Benz punya peran besar dalam sejarah otomotif yang mungkin belum banyak orang tahu. Penasaran gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Lahir dengan nama Cecily Berta Ringer di tanggal 3 Mei 1849. Berta lahir di keluarga kaya dari Fort Sim. Kaya beneran ya friends, bukan kaya di status sosial media. Bapaknya Berta yang namanya Carl Friedrich Ringer kerja sebagai tukang kayu dan kontraktor sukses. Ibunya namanya Auguste Friedrich, usianya 20 tahun lebih muda dari bapaknya. Keluarga ibunya ini juga tajir melintir. Jadi keluarga mereka kayak tim sultan di zamannya. Bapak ibunya Berta ini serius banget soal pendidikan anak-anaknya. Pokoknya mereka nggak main-main. Makanya Berta yang adalah anak ketiga dari 9 bersaudara bisa sekolah di asrama elit di Fort Sim selama 10 tahun. Berta ini ambisius banget. Kalau ada ranking Ratu Ambisi, mungkin dia bakal menang. Dia juga super excited sama inovasi teknologi. Kayaknya kalau ada gadget baru, dia bakal jadi early adopter. Tapi friends, sayang banget, di zaman itu cewek nggak boleh masuk ke universitas. Tanggal 27 Juni 1869, pas Berta lagi ikut acara klub di Entrance, Berta pertama kali ketemu sama Carl Benz. Carl ini pecinta mesin, tapi bukan pecinta diskonan yang di marketplace ya. Ya bener banget friends, Carl Benz ini kelak bakalan kita kenal sebagai bapaknya mobil atau bapak otomotif industri. Sejak pertemuan itu, mereka pun mulai jatuh cinta dan menjalin hubungan serius. Oke friends, biar kalian nggak bingung, sekalian aku bahas juga gimana latar belakangnya si Carl ini. Lahir dengan nama Carl Friedrich Michael Phelan, lahir dari pasangan Josephine Phelan dan Johann George Benz, yang seorang pengemudi lokomotif. Orang tuanya Carl menikah beberapa bulan setelah Carl lahir. Sesuai hukum Jerman, waktu itu anaknya dapat nama Benz karena pernikahan sah orang tuanya. Waktu umur 2 tahun, ayahnya meninggal karena pneumonia. Dan namanya diganti jadi Carl Friedrich Benz untuk mengenang ayahnya. Carl lahir di Marburg yang sekarang jadi bagian dari Karlsruhe tanggal 25 November 1844. Jadi Carl ini umurnya 5 tahun lebih tua dari Berta ya friends. Beda sama Berta yang emang dari keluarga sultan, Carl ini hidupnya pas-pasan dari kecil. Tapi meskipun gitu, ibunya berusaha keras untuk ngasih Carl pendidikan yang bagus. Carl sekolah di sekolah lokal di Karlsruhe dan dia itu anak yang cerdas banget. Di tahun 1853, waktu umurnya 9 tahun, Carl mulai sekolah di Lyceum yang berfokus ke sains. Awalnya, Benz fokus belajarnya di bidang tukang kunci, tapi akhirnya dia ikut jejak ayahnya di bidang teknik lokomotif. Pada tanggal 30 September 1860, waktu umurnya 15 tahun, dia lulus ujian masuk untuk teknik mesin di Sekolah Politeknik Karlsruhe yang dia kemudian masukin. Benz lulus pada tanggal 9 Juli 1864, waktu umurnya 19 tahun. Setelah lulus, Benz sempat 7 tahun kerja sebagai profesional di beberapa perusahaan, tapi nggak cocok di semua tempat. Awalnya, Carl kerja di perusahaan teknik mesin di Karlsruhe dengan masa kerja 2 tahun. Terus, Carl pindah ke Mannheim buat kerja sebagai draftman dan desainer di pabrik timbangan. Di tahun 1868, Carl pindah ke Worthing buat kerja di perusahaan pembuatan jembatan yang namanya Gebr. Benckiser Eisenwerk und Maschinenfabrik. Terakhir, dia sempat ke Wina dalam waktu singkat buat kerja di perusahaan konstruksi besi. Pada tahun 1870-an, waktu umurnya 27 tahun, Carl Benz barengan sama August Ritter buat pabrik peleburan besi dan bengkel mesin di Mannheim, yang nantinya ganti nama jadi pabrik mesin untuk pengerjaan logam. Di tahun pertama, usahanya itu jalannya super sulit friends. Ternyata Ritter itu nggak bisa diandalin, dan peralatan usaha mereka disita. Nah, meskipun Carl ini nggak punya duit, tapi otaknya itu idenya nyeleneh gitu friends. Ini yang bikin Berta langsung jatuh cinta. Di tahun 1870, 2 tahun sebelum mereka nikah, Berta pakai sebagian uang warisan dari bapaknya yang kaya buat investasi di perusahaan konstruksi besi Carl yang hampir bangkrut. Berta ngebeli saham Ritter di perusahaan. Karena masih single, Berta bebas ambil keputusan keuangan. Tapi setelah nikah, aturan hukum di Jerman bikin dia kehilangan hak buat bertindak sebagai investor. Intinya, setelah nikah, bukan cuma nama belakangnya aja yang hilang, tapi hak keuangannya juga.
Tanggal 20 Juli 1872, Bertha Ringer resmi nikah sama Carl Benz. Sepanjang pernikahan mereka ini dikaruniai 5 anak ya friends, yang namanya Eugene, Richard, Tilde, Clara, dan Ellen. Berkat dukungan finansial Bertha sebelum nikah, Carl bisa move on dari perusahaan konstruksi besinya yang udah di ujung tanduk. Dia memulai usaha baru yaitu Benz NJ, yang juga pakai uang warisan Bertha buat ngejar mimpinya bikin mobil beneran yang pertama di dunia. Kalau dipikir-pikir, Bertha ini kombinasi sugar mommy sama investor venture capital ya friends. Tapi perjalanan mereka nggak mulus-mulus amat. Di sekitar tahun 1875-1876, pas Bertha lagi hamil anak ketiga, tukang sita tuh datang dan ngangkut semua barang dari workshop mereka gara-gara utang yang numpuk. Meski gitu, mereka nggak nyerah. Malah di malam tahun baru 1879, mereka berhasil bikin mesin 2 tak hidup untuk pertama kalinya. Ya bener banget, mereka ngerayain pergantian tahun bukan sama kembang api, tapi sama suara brum brum. Mesin pertama mereka. Keren ya friends? Akhirnya di Desember 1885 setelah 13 tahun nikah, mereka selesai bikin kendaraan tanpa kuda pertama alias mobil. Carl Benz pun daftar paten buat mobil ini, tapi Bertha nggak bisa ikut daftar paten secara legal meskipun dia nyumbang banyak secara finansial dan teknis. Mobil pertama paten, motor wagon, dibangun pakai konstruksi sepeda yang canggih di zamannya. Model ini adalah mobil asli pertama di dunia. Ada juga versi model 2 yang diubah jadi roda 4 buat eksperimen, tapi cuma ada satu model itu. Tanggal 3 Juli 1886, Carl Benz pamerin paten motor wagon ke pabrik di Mannheim. Mobil ini punya roda belakang bertenaga dengan baja berlapis karet solid. Terus roda depannya bisa diarahin. Ada juga pilihan pengaturan tempat duduk dan atap lipat optional. Udah kayak mobil ala-ala convertible zaman sekarang ya friends. Masalahnya Carl ini kurang jago marketing. Beda banget sama rivalnya Gottlieb Daimler yang sama-sama insinyur otomotif. Karena gemes lihat suaminya gak jago dagang, Bertha sampai turun tangan sendiri buat ngetes mobil ini di tahun 1888. Bisa dibilang ini langkah Bertha buat nunjukin kalau mobil mereka itu nggak cuma konsep doang, tapi bisa beneran jalan. Di tanggal 5 Agustus 1888, Bertha Benz yang waktu itu udah 39 tahun, nekat banget friends. Dia ngajak 2 anaknya, Eugene yang umur 15 dan Richard yang umur 13, berangkat pakai mobilnya Carl tanpa sepengetahuan suaminya. Dia ninggalin surat di meja makan buat Carl, bilang kalau dia sama anak-anaknya mau pergi berkunjung ke rumahnya ibunya di Pforzheim. Waktu itu Bertha belum punya SIM. Fun fact friends, pas kejadian Bertha bawa kabur mobilnya ini, Carl baru aja beberapa hari sebelumnya dapat SIM pertama di dunia. Bayangin ya, Carl baru bikin sejarah dapat SIM pertama, istrinya langsung bikin rekor jalan-jalan jauh tanpa lisensi. Savage banget ya friends. Ini bikin Bertha jadi orang pertama yang nyetir mobil dengan perjalanan jauh. Wah friends, kalau kamu jadi suaminya, kamu bakalan marah atau bakalan bangga friends? Sebelum perjalanan epic ini, mobil cuma dipakai buat tes-tes kecil doang. Kayak bolak-balik ke titik awal yang sifatnya itu lebih ke uji coba dan itu pun harus ditemenin mekanik. Bertha pergi tanpa GPS apalagi Google Maps. Dia cuma ngikutin jalur kereta kuda dan menempuh jarak sekitar 106 km atau 66 mil one way. Mungkin kalau Bertha hidup sekarang, dia pasti jadi legenda di WIS sama komunitas touring. Walaupun alasannya bilang mau jenguk ibunya, sebenarnya Bertha punya misi tersembunyi. Dia pengen nunjukin ke suaminya yang rada zong dalam urusan marketing, kalau mobil mereka itu bisa jadi sukses besar kalau dipromosikan ke orang banyak. Dia juga pengen kasih bukti ke Carl kalau konstruksi mobilnya tuh punya masa depan cerah banget. Bertha berangkat dari Mannheim pas subuh dan harus mengatasi banyak masalah teknis di jalan. Bayangin mobilnya nggak punya tangki bensin dan cuma ada 4,5 liter liglorin di karburatornya. Jadi dia mampir ke apotek di Wiesloch buat beli bahan bakar yang waktu itu cuma bisa dibeli di toko obat. Yes, apotek ini jadi SPBU pertama di dunia. Bayangin kalau ada aplikasi loyalty point di zaman itu, Bertha pasti pelanggan emasnya. Di sepanjang perjalanan Bertha, benar-benar kreatif banget friends. Bertha bersihin saluran bahan bakar yang mampet pakai jarum topinya, dan garternya atau tali stockingnya dijadiin bahan isolasi buat benerin sistem pengapian. Siapa sangka ya friends, fashion item bisa jadi life hack mekanik. Dan kayaknya multitasking itu udah skill wajib mak-mak sejak zaman dulu ya. Bertha juga sempat minta bantuan pandai besi buat benerin rantai mobilnya yang putus. Pas rem kayunya mulai nggak pakem, dia mampir ke tukang sepatu buat masang lapisan kulit yang ternyata jadi rem mobil pertama di dunia. Jangan kalian kira masalah sudah selesai friends. Masalahnya nggak berhenti di situ aja. Sistem pendingin mobilnya pakai penguapan, jadi tiap berhenti, dia dan anak-anaknya
harus nyari air buat isi ulang. Mobilnya cuma punya 2 gigi, jadi pas jalanan nanjak, Eugene dan Richard sering banget dorong mobilnya. Bayangin aja nanjak sambil dorong, itu udah kayak olahraga dadakan ya friends. Berta sampai di Fort Sim pas habis maghrib, jadi kira-kira total perjalanan dia tempuh 13 jaman friends. Berta langsung ngabarin Carl lewat telegram kalau perjalanannya itu sukses. Beberapa hari kemudian, Berta nyetir balik ke Mannheim. Yang lebih gokil lagi, perjalanan ini tuh sebenarnya dilarang secara hukum. Berta juga ngambil resiko besar karena kondisi jalan yang jelek, tanpa rambu, dan mobilnya yang masih rapuh banget. Mobilnya itu roda 3, tapi jalanannya dirancang buat kereta kuda roda 4. Jadi roda depannya goyang-goyang di atas rumput, ranting, dan batu-batu. Fix ya friends, ini road trip plus off-road adventure pertama di dunia. Perjalanan ini sukses bikin gebrakan besar di dunia otomotif. Berta ngelaporin semua pengalaman dan masalah yang dia temuin di jalan, termasuk ide buat nambah gigi tambahan biar lebih gampang nanjak dan rem yang lebih pakem. Ya selain jadi driver pertama, Berta otomatis jadi customer service sekaligus quality assurance pertama di dunia otomotif. Berkat pengalamannya, Berta dan Carl ngeperbaiki banyak fitur di mobil mereka. Perjalanan ini juga ngasih pelajaran penting buat industri otomotif yang baru lahir. Kalau mau jualan mobil harus test drive dulu. Lewat perjalanan ini juga, Berta berhasil buktiin ke orang-orang yang meragukan kalau motor wagon punya potensi dan bantuin nyempurnain desainnya. Intinya friends, Berta nggak cuma jago ngegas mobil aja, tapi juga ngegas semangat Carl buat percaya diri. Setelah Berta nyobain tes mobil itu, Benz NCE langsung jadi perusahaan mobil terbesar di dunia, friends. Tahun 1906, keluarga Benz mutusin buat pindah ke Ledenburg. Di sana, Carl, Berta, dan anak-anak mereka, Eugene sama Richard, mulai bisnis mobil lagi yang 100% dikelola keluarga. Namanya Benz Sons. Bisnis ini tetap jadi milik keluarga, tapi sayangnya bangkrut di tahun 1924 setelah Jerman ngalamin inflasi parah dari tahun 1914 sampai tahun 1923. Di tahun 1925, Carl Benz nulis di memoirnya, hanya satu orang yang tetap ada di sisi saya, waktu hidup saya kayak kapal kecil yang mau tenggelam. Itu adalah istri saya. Dengan berani dan teguh, dia yang naikin layar harapan yang baru. Terus di tahun 1926, Benz NC akhirnya gabung sama perusahaan milik Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach, jadi Daimler-Benz, yang jadi rumah buat Mercedes-Benz. Sayangnya nggak lama kemudian, Carl Benz meninggal di tahun 1929. Berta Benz ngabisin sisa hidupnya di villa di Ledenburg. Kekayaannya udah berkurang karena Perang Dunia Pertama dan inflasi parah. Tapi kayaknya dia tuh nggak terlalu ngedumel, soalnya dia emang udah terbiasa hidup sederhana banget. Sampai-sampai bisa dibilang pelit, friends. Si Berta ngerasa kasihan banget lihat orang-orang yang menderita karena pengangguran tinggi, dan dia nulis surat ke seseorang jurnalis bilang kalau dia mau nyumbangin bukunya buat perpustakaan biar orang yang lagi nganggur bisa baca. Jalur yang dilaluin sama Berta Benz masih ada sampai sekarang dan dikenal dengan nama Rute Memorial Berta Benz. Tahun 2008, Rute Memorial Berta Benz resmi disetujui sebagai rute warisan industri umat manusia karena ini ngikutin jejak perjalanan panjang pertama di dunia pakai mobil yang dilakuin sama Berta Benz di tahun 1888. Sekarang ini kita bisa ikutin rute bekasnya Berta Benz yang ada tanda-tanda petunjuk jalan dari Mannheim lewat Heidelberg ke Pforzheim dan balik lagi. Pas ulang tahunnya yang ke-95, tanggal 3 Mei 1944, Berta dapat gelar senator kehormatan dari Universitas Teknik Karlsruhe, tempat suaminya dulu kuliah. Padahal zaman dia muda, cewek kan nggak boleh kuliah. Berta Benz meninggal di usia 95 tahun di Ledenburg pada tanggal 5 Mei 1944. Berta masuk ke Automotive Hall of Fame di tahun 2016. Berta dan Carl masuk di tahun 1984 sebagai pasangan pertama dan satu-satunya yang pernah masuk ke Automotive Hall of Fame. Rumah keluarga Benz juga udah ditetapin sebagai situs bersejarah dan sekarang dipakai sebagai tempat pertemuan ilmiah buat yayasan nirlaba namanya Daimler dan Benz Foundation yang tujuannya buat promosiin sains dan riset biar lebih dalam tentang hubungan antara manusia, lingkungan, dan teknologi. Jadi friends, dari cerita Berta Benz ini ngajarin kita kalau mau sukses tuh harus nekat, kreatif, dan kadang harus berani nyolong start kayak Berta yang bawa kabur mobilnya Carl. Bayangin aja ngelakuin perjalanan epic 13 jam tanpa GPS, Google Maps, apalagi rest area. Berta berhasil ngebuktiin kalau mimpi besar butuh aksi besar. Kalau Berta bisa bikin gebrakan di jalanan Jerman pakai mobil prototipe, masa kalian nggak bisa bikin gebrakan di hidup kalian? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat klik like, komen, share, dan subscribe biar cerita-cerita gokil dari sejarah kayak gini terus bisa ngegas di YouTube kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, friends. Stay inspired, stay legendary. Bye-bye.